Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pernah mendengar nggak kata-kata jika ada seorang muslimah yang sudah berhijab, pakaiannya berjilbab syar'i, karena kemudian dia terjatuh dalam sebuah kesalahan, kemungkaran, kemudian ada komentar-komentar mengatakan bahwa makanya yang penting adalah dijilbabi dulu hatinya. Ini gara-gara hatinya masih kotor, kemudian akhirnya berjilbab fisiknya, akhirnya jatuhlah pada kesalahan-kesalahan ini. Yang benar itu jilbabi dulu hatinya, baru kemudian fisiknya. Jangan kebalik, akhirnya jatuhlah pada kemungkaran. Atau kata-kata yang semacam itu. Jadi intinya mencoba mengaitkan kesalahan dari si wanita yang berhijab tersebut, kemudian untuk beralasan supaya pembenaran tidak menutup aurat. Pernah tidak mendengar kata-kata itu? Nah, dalam video ini kita akan bantah pernyataan semacam itu. Ada 4 hal bantahan kita yang insya Allah cukup telak untuk mereka yang sering mengucapkan kata-kata semacam itu. Maka dari itu simak terus di channel Al-Hashimi. Kita belajar terus tiada henti, mulai ayunan sampai nanti mati. دعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري. Baik teman-teman, sekali lagi banyak sekali komentar-komentar miring terhadap wanita yang sudah berhijab, kemudian dia melakukan suatu kemaksiatan, kemungkaran, misalnya kemudian terjadi perzinahan, atau misalnya kemudian terjadi perselingkuhan, menjadi perebut laki-laki orang dan lain sebagainya. Akhirnya kemudian termasuk yang dikritik adalah jilbabnya, hijabnya, bukan dikritik kelakuannya. Dengan kata-kata yang dijilbab itu harusnya hatinya, bukan fisiknya, kurang lebihnya begitu itu. Nah, pernyataan-pernyataan semacam ini harus kita bantah. Cara bantahnya simpel saja, kita bantah dengan balik bertanya. Ada 4 hal, ada 4 pertanyaan yang insya Allah bisa membungkam pernyataan semacam ini. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana cara menghijabi hati? Bagaimana cara menutupi atau menjilbabi hati itu bagaimana? Katanya kan pernyataannya jilbabi dulu hatinya, hijabi dulu hatinya, baru kemudian fisiknya. Caranya menjilbabi hati itu bagaimana? Orang yang semacam ini orang yang mendukung pernyataan ini nanti biasanya akan mengungkapkan jawaban yang bersifat normatif. Jadi yang penting itu hatinya baik, yang penting tidak bisa menjaga diri dan lain sebagainya yang sifatnya normatif. Biasanya jawabannya begitu itu. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah apa kriteria perempuan yang sudah berhasil menghijabi atau menjilbabi hatinya, itu kriterianya bagaimana? Nah, nanti orang yang mulai mengungkapkan kata-kata itu, pernyataan semacam itu biasanya kebingungan. Kriterianya yang dianggap sesuai atau sudah dianggap bisa menghijabi hati itu yang seperti apa? Karena biasanya jilbabi dulu hatinya, jilbabi dulu jangan jilbabi dulu langsung fisiknya gitu kan. Berarti kalau sudah bisa menjilbabi hatinya, baru kemudian melangkah ke fisiknya. Lah, kriteria wanita yang bisa menjilbabi hatinya itu yang seperti apa? Apakah wanita yang sudah merasa dirinya baik, hati saya sudah bisa dijilbabi, kemudian waktunya ini jilbabi fisiknya ini. Apakah seperti itu atau bagaimana? Jadi harus jelas. Parameternya harus jelas. Faktanya nanti orang yang mendukung pernyataan semacam itu nanti tidak akan ada parameter yang jelas, kriteria yang jelas tentang wanita yang berhasil menutupi atau menjilbabi hatinya. Yang penting pembenaran dirinya nggak berhijab, gitu aja yang penting. Ini pertanyaan yang kedua untuk membantah itu. Kemudian katakanlah dia sudah berhasil menutupi hatinya atau menjilbabi hatinya. Pertanyaan ketiga berikutnya, wanita yang sudah berhasil menghijabi atau menjilbabi hatinya itu mungkin nggak jilbab hatinya itu kemudian terbuka?
Jadi ada orang dia sudah berhasil menata dirinya, hatinya semakin baik lah begitu ya. Kemudian akhirnya wah ini jilbab sudah hatinya sudah dijilbabi, kemudian menjadi waktunya jilbabi fisik. Hatinya yang sudah terjilbabi itu mungkin nggak kemudian tergoda oleh setan, akhirnya terpeleset jatuh kepada keburukan? Mungkin nggak? Pasti mungkin jawabannya. Pasti mungkin jawabannya. Makanya hal semacam ini sungguh keliru. Makanya kita tanya, ini orang yang sudah berhasil menjilbabi hatinya ini mungkin nggak kepleset jatuh kepada kemungkaran, kepada kesalahan? Mungkin, pasti mungkin. Mereka pun akan menjawab mungkin. Kemudian pertanyaan yang keempat, teori bahwa jilbabi dulu hatinya, kemudian baru jilbabi fisiknya, itu teorinya siapa? Ajaran siapa? Apakah dari pemikiran Anda sendiri, atau pemikiran tokoh, atau langsung dari Rasulullah, atau bagaimana? Jadi ini yang paling pokok di sini ini. Apakah memang Rasulullah mengajarkan seperti itu? Apakah memang dalam Islam ini para ulama-ulamanya mazhab 4, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, apakah memang seperti itu dalam mengajarkan menutup aurat itu? Apakah seperti itu? Tutup dulu hatinya, baik dulu orangnya, baru nutup auratnya. Apakah seperti itu? Nah, ini makanya ini teorinya siapa? Kamu itu ikut siapa gitu? Itu atas dasar apa gitu? Makanya mereka nanti akan menjawab, mungkin menyebutkan tokoh-tokoh tertentu yang secara sanad keilmuan pasti tidak nyampe kepada para ulama-ulama kita di mazhab Syafi'i misalnya. Makanya ini ikut siapa, dasarnya apa, ini juga pertanyaan yang cukup telak untuk menjawab mereka. Kalau pemikiran sendiri ya itu terserah kalian, ini hanya pemikiran sendiri dalam beragama tanpa ada sanadnya yang jelas. Nah, inilah 4 pertanyaan yang bisa membantah pernyataan semacam ini demi untuk mengkritik mereka yang berhijab, berjilbab, dan pembenaran kepada perilaku tidak berjilbab. Kemudian yang terakhir, mungkin nggak seorang yang hatinya bersih, hatinya sudah terjilbabi, terhijabi itu tadi, itu kemudian dengan berbangga tidak menutup aurat dia sebagai perintah Allah. Jadi misalnya orang tadi itu memang mengakui jilbab ini adalah perintah Allah, tapi ya jilbabi dulu hatinya, gitu ya. Maka kita sanggah dengan pertanyaan susulan, mungkin nggak orang yang katanya baik, sudah tertata hatinya itu tadi, itu justru membuka aurat dia, padahal menutup aurat adalah perintah Allah? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Orang yang hatinya baik pasti ada kerentak di hatinya, ada terbesit di hatinya untuk melaksanakan perintah Allah, menutup aurat. Jadi kalau memang hatinya betul-betul baik, pasti ada mengarah ke sana. Makanya ini berjalan beriringan. Memperbaiki fisik sesuai dengan perintah Allah, memperbaiki hati sesuai perintah Allah. Ini adalah suatu hal yang berjalan beriringan, jangan dibenturkan. Katakanlah memang jika ada seorang wanita muslimah yang melakukan dosa, padahal dia menutup auratnya dengan berjilbab, maka kita kritik perilaku dia, kemungkaran dia, jangan dikritik dikaitkan dengan jilbabnya. Ini satu hal yang keliru. Katakanlah seorang yang terlihat religius, dia sukanya lagu solawatan misalnya, mendengarkan solawatan atau suka bersolawat, kemudian dia terjatuh kepada kemungkaran, kemaksiatan, katakanlah begitu itu. Maka yang kita ingkari adalah kemungkarannya, jangan jilbabnya ikut kita ingkari. Ini suatu hal yang keliru, suatu cara berpikir yang salah. Untuk itu kita mencoba berpikir secara jelas, secara penuh, yang diingkari yang mana. Jangan sampai kemudian dicampur aduk, tidak ada kejelasan, dicampur aduk, salahnya ini dikait-kaitkan dengan jilbabnya. Ini suatu hal yang cara berpikir yang membingungkan, cara berpikir yang tidak jelas. Kami kira itu video kali ini, semoga video kali ini bermanfaat. Kami harap tidak ada lagi pernyataan-pernyataan
Yang jika ada wanita muslimah melakukan suatu hal yang kemungkaran padahal dia berhijab, tidak ada lagi yang mengaitkan kemungkarannya dengan karakter religius dia, dengan hijab dia, dan hal-hal yang lain yang terkait, yang sama sekali tidak terkait dengan kesalahan dia. Kami kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.